Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dosen, senat, dan rekan-rekan yang lain yang pada kesempatan ini hadir. Kemudian ada samping saya ada Ibu Uli Sarah, namanya beliau funding asisten kita yang berkaitan dengan dana atau DPK ataupun tabungan. Saya sendiri selaku Business Manager di Ilmu Linggau yang di Kabupaten Bogor. Pertama kami ucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah bahwa hari ini bisa bersilaturahim. Jarang-jarang Bapak Ibu, Pak Muhammadudin bisa ketemu seperti ini. Sebuah kebanggaan karena sekarang ini kampus sedang menjadi parameter. Karena selama ini kan kampus dianggap sebagai tempat untuk bundling ilmu lah gitu. Artinya segala sesuatu dilakukan dengan kajian, segala sesuatu dilakukan dengan empiris. Sehingga alhamdulillah kalau hari ini sudah dimulai sesuatu tonggak sejarah yang luar biasa. Ketika dilakukan kerjasama, kita ada sharing seperti ini sehingga betul-betul nanti ke depannya akan menghasilkan sesuatu yang seperti dibilang oleh Pak Direktur tadi, win solution. Bapak Ibu hadirin saudara-saudara, mungkin sebelum saya masuk secara detail tentang materi produk, karena produk itu berapa halaman? Ada sekitar 25 halaman, sudah diringkas sebenarnya, dan ada beberapa produk-produk yang lain mungkin nanti akan bisa kita diskusikan, tapi kami ingin sampaikan begini. Yang pertama, biar tidak jadi isu yang menggelitik seperti Undang-Undang Cipta Kerja, karena transparansinya masih dalam persoalan. Jadi yang pertama bahwa mungkin Bapak Ibu dengar dari pemerintah Sekju Menteri BUMN bahwa ada merger bank-bank syariah. Merger bank syariah itu ada 3 bank yang akan di merger, ada BRI Syariah, ada BNI Syariah, ada Bank Syariah Mandiri. Kenapa di merger? Alasannya yang pertama bahwa bank syariah di Indonesia ini market share-nya kecil sekali. Kemudian kepemilikannya juga kecil sekali. Dan begitu di merger, maka aset bank syariah di Indonesia itu ada 214 triliun. Bank nomor 10 terbesar bank syariah di dunia, kemudian bank terbesar nomor 7 di Indonesia, di atas Panin Bank. Makanya di merger. Itu keinginan dari Thohir dan sebenarnya gagasan Kiai Ma'ruf Amin juga, karena Ma'ruf Amin dulu tuh sebelum jadi Wapres, beliau adalah Ketua Dewan Syariah, Pengawas Syariah BNI Syariah, dan Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri. Kenapa saya ingin sampaikan ini sebagai pembuka, biar nanti tidak khawatir gitu. Bagaimana setelah nanti kerjasama dengan BNI Syariah, kemudian terjadi merger gitu. Masalah nama wallahu a'lam bishawab sampai hari ini. Apakah bank amanah atau bank apa, ya mungkin Allah dan Erick Thohir lah yang tahu gitu. Kita nggak mau. Tapi yang jelas begini Bapak Ibu, bahwa ini tidak akan mengurangi apapun. Artinya tidak akan mengurangi apapun, justru akan lebih memberikan pasar dan juga layanan yang lebih dengan konsep syariah yang nanti akan terpadu. Dan nanti 100% di bawah Kementerian Keuangan, di bawah Kementerian BUMN, di bawah pemerintah. Artinya bank ini menjadi bank BUMN murni. Kalau sekarang kan dalam proses Pilpres kemarin, keputusannya bank manajemennya itu tidak termasuk ke dalam BUMN, tapi kepemilikan BUMN tergantung dari penafsiran. Nah nanti akan menjadi bank BUMN. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Sehingga nanti gambaran kita bahwa bank ini akan menjadi bank syariah. Kenapa? Karena bank syariah ini nanti akan jauh lebih besar, kemungkinan akan ada di setiap kabupaten kota dan beberapa kecamatan. Contoh seperti saat ini di Muratara itu belum ada. Nanti kemungkinan akan ada di Muratara. Karena kenapa? Karena pelayanan haji itu saat ini hanya bisa dilakukan oleh bank syariah. Bank syariah itu ya untuk di Kota Lubuk Linggau, Musirawas Utara hanya ada BSM, BNI Syariah, dan Bank Sumsel Babul Syariah. Hanya ada 3. Artinya nanti Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah akan menjadi satu bank. Kemudian nanti yang ada hanya Bank Sumsel Babul Syariah. Bank Sumsel Babul Syariah hanya ada sebagai unit usaha, sama seperti BTN Syariah. Dia UUS, unit usaha syariah, secara induknya tetap berada di bawah Bank Sumsel Babul. Kemudian dia hanya bagian dari bisnisnya Bank Sumsel Babul, sama seperti BTN Syariah itu UUS, jadi bagian dari bank tabungan BTN Syariah. Sementara BNI Syariah, BSM, dan BRI Syariah itu berbeda betul. Secara manajemen dan secara keseluruhan sampai ke bawah itu memiliki manajemen sendiri, sehingga terpisah dari BNI, terpisah dari Bank Syariah Mandiri. Itu yang ingin saya sampaikan pertama.
Terkait masalah teknis lebih lanjut, kami belum dapat teknis itu. Kemarin baru ditandatangani CMA atau bahasa kitanya nota kesepahaman awal lah. Bahasa-bahasanya itu izin prinsip lah. Sama-sama sepakat bahwa kita ingin melebur bank ini. Itu saja yang sampai saat ini sampai. Tetapi insya Allah di Februari 2021 ini sudah bergulir, sudah melakukan proses. Tapi tidak usah khawatir, apapun perjanjian yang sudah ditandatangani, toh kalau itu memang berjodoh, kata orang kan, maka itu akan tetap berlaku. Di kedepannya juga akan tetap berlaku, yang belakang-belakang juga akan tetap berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, BNI Syariah sebenarnya secara umum begini. Jadi BNI Syariah ini, tapi khusus saya gitu ya. Begitu saya masuk ke Linggau di 2019, saya sampaikan dakwah course bisnis 10 gitu. Konsepnya dakwah course bisnis 10, dakwah yang pertama, bisnisnya ngikut gitu. Kenapa? Karena kalau bicara bisnis bos, kita ini nggak kelawat sama bank-bank konvensional. Nggak kelawatnya bagaimana? Satu, permodalan mereka sudah besar, sementara kita masih kecil. Banyak hal yang belum bisa kita lakukan, banyak hal yang belum bisa lakukan. Yang kedua, stigma masyarakat. Stigma masyarakat itu sangat berat kita melawannya. Kenapa? Ceramah apa ya? Izin Pak Dokter. Seperti, mohon maaf, seperti orang disertasi gitu ya. Kenapa? Karena stigma masyarakat ini sangat berat. Karena bank syariah itu sama dengan bank konvensional dan lain sebagainya. Makanya ketika muncul dakwah course bisnis 10, bagaimana dakwah yang pertama, bisnis insya Allah ngikut gitu. Ya sudah, kita ketemu orang silaturahim aja lah. Nanti kalau mau nabung ya oke, kalau enggak ya jangan gitu ya. Artinya begitu yang ingin disampaikan. Nah, BNI Syariah secara lebih detail, nanti secara produknya secara detail mungkin akan disampaikan oleh jelas nanti. Tapi yang jelas saya ingin gambarkan secara umum. BNI Syariah secara keseluruhan saat ini kita memiliki aset di Indonesia itu sekitar 49 triliun. Secara aset kita nomor 2 bank syariah yang memiliki aset itu 49 triliun. Dengan kita memiliki jaringan terbesar bank syariah, jaringan terbesar di seluruh Indonesia. Itu BNI Syariah, jaringan yang terbesar, artinya otomatis kita punya terbesar di Indonesia. Itu yang ada. Kemudian kita juga memiliki teknologi yang kita sewa dari BNI teknologinya. Jadi Bapak Ibu kalau punya ATM BNI Syariah dicolokin di BNI, Bapak Ibu bisa gunakan, kecuali saldonya tidak cukup. Kalau saldo tidak cukup di ATM manapun mungkin tidak bisa digunakan. Tapi kalau saldonya masih mencukupi bisa. Kenapa? Karena kalau kita ingin membangun sistem itu gak gampang. BRI itu di 2017-2018 meluncurkan satu satelit untuk sistem mereka sendiri, itu habis sekitar 1,4 triliun. Itu pun satelitnya bukan berada di sini tapi di Kanada. Makanya BRI punya sistem sendiri bos. Kalau kita masih menggunakan satelit pala-pala, satelit inilah, kita masih tapi kita sewa dengan BNI. Dan itu sudah ditanya dengan ini apakah berpengaruh terhadap syariah, kata DPS enggak, karena ini masalah teknologi, kita belum mampu untuk itu. Bisa kita gunakan itu bisa, tapi bangkrut kita. Modal kita semuanya untuk invest di teknologi, makanya kita masih tetap menggunakan itu. Itu sekilas BNI Syariah. Nah untuk di Lubuk Linggau, Musirawas Utara, gambaran besarnya Bapak Ibu, alhamdulillah 80% pesantren yang ada di sini itu mitra kita, baik dana, pembiayaan ataupun hal-hal lainnya, produk-produk lainnya. Kemudian universitas di sini, universitas dan perguruan tinggi ada 3, 4, 5 sudah dengan kita di sini. Kemudian rumah sakit ada 2, 3, 4, 5 juga rumah sakit yang sudah mitra dengan kita dalam banyak hal itu, masuk tabungan dan lain sebagainya. SDIT alhamdulillah hampir semua di kita ya, sudah hampir semua di kita di Indonesia. Ini saya menggambarkan secara detail, secara lebih ini. Nah, saya berharap begini, dengan semboyan dakwah course bisnis 10, bagi saya sayang saja kalau Institut Agama Islam, tapi sebenarnya karena sudah di syariah, di Bank Sumsel Bubble Syariah, saya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu, makanya saya sempat sampaikan pernah satu kali saya diminta presentasi juga di salah satu pesantren di sini. Saya tanya sudah di mana di syariah, saya bilang kalau sudah di syariah ya sudah gitu. Karena kenapa? Kalau sudah di syariah artinya
sudah satu frekuensi dengan kita, ya. Mau di mana saja silakan saja. Tapi kalau belum di syariah, ya ini yang harus kita coba untuk bergabung dengan kita. Tapi tidak jadi masalah. Kedepannya mungkin ada beberapa hal yang kita bisa diskusikan sehingga kenapa dari satu A pindah ke satu yang B. Tapi tetap di syariah, jangan saja nanti pindah ke konvensional. Karena sayang gitu, sudah mualaf pindah lagi gitu ke sebelah sana gitu. Kemudian saya masuk sedikit lagi sebelum nanti secara detail ke produk, saya masuk sedikit lagi bahwa secara umum BNI Syariah di Lubuk Linggau ini sebenarnya ada beberapa outlet. Biar tidak bingung gitu. Yang pertama ada outlet di Waterpark, itu kecil Lubuk Linggau. Kemudian ada di Tugu Mulyo, ada di Muara Beliti, ada di Empat Lawang, ada di Pagar Alam. Dulu pertama kali berdiri tempat kita itu langsung dari Palembang. Tapi di zaman pemerintahan sebelum Pak Jokowi, dulu orang gencar untuk memberi kesempatan mendirikan bank-bank yang sifatnya berkaitan dengan usaha kecil mikro. Pertama kali berdiri ada Danamon namanya, DSP, Danamon Simpan Pinjam, yang mengadopsi Grameen Bank yang ada di India. Kasih pinjaman tanpa pembiayaan, tanpa jaminan. Itu Grameen Bank di India, di Bangladesh. Kemudian muncul yang lain, BTPN, Mega Syariah, dan terakhir muncul BNI Syariah dengan usaha mikronya. Kerjaannya cuma menyalurkan dana untuk para pedagang, kemudian para petani, terutama karet dan sawit yang disetujui untuk wilayah Sumatera Selatan. Dia tidak membuka yang lain-lain seperti perumahan, tidak membuka produktif, tidak membuka tabungan, juga tidak ada kewajiban. Itulah berdirilah yang di Waterpark, yang di kantor BNI Syariah Waterpark. Kemudian yang beberapa outlet yang lain. Sementara outlet kita adalah outlet regional. Dulu kita tidak melayani mikro, tapi kita melayani semua pembiayaan, semua tabungan, dan semua yang berkaitan dengan produk-produk bank secara umum. Kemudian seiring bergantinya kepemimpinan, naiklah Pak Jokowi. Setelah naik beliau, muncul yang namanya KUR, kredit usaha rakyat, yang dikucurkan ke bank-bank konvensional. Keuntungan yang diambil oleh bank syariah mikro itu sangat jauh kalah dibandingkan dengan keuntungan yang diambil oleh bank-bank konvensional, bank-bank yang menyalurkan KUR. Gambaran saja, KUR itu kalau bunga ya, hitungan bunga 4-6% itu, karena disubsidi sama pemerintah. Sementara di bank-bank yang non KUR, terutama bank mikro, itu kalau keuntungan itu di angka sekitar 10-11%. Karena kita tidak bisa, sebenarnya KUR itu juga sama, bunga itu tetap di angka 9-10-11%, tetapi selisihnya itu disubsidi sama pemerintah. Akhirnya kenapa? Kolaps. Bank-bank yang menyalurkan kredit usaha mikro di luar bank-bank yang memberikan bank-bank pemerintah yang menyalurkan KUR, kolaps. Mau makan dari mana gitu? Pilihannya cuma dua, kan ditutup atau dilanjutkan. Kalau ditutup, warung ini akan habis, lincis terjual, mie terjual gitu kan, ya warungnya habis. Pilihannya selain itu adalah bagaimana ditransformasi, dirubah menjadi banknya seperti yang kita punya. Semua produk masuk ke dalam situ. 2018 ditransformasi yang seperti di Waterpark dan lain sebagainya, ditransformasi menjadi bank umum. Bank umum, bank yang melayani semuanya, tabungan, kemudian pembiayaan, perumahan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya sama seperti ini. Dan di akhir 2020 ini nanti akan kita gabungkan lagi. Kita gabungkan artinya nanti dalam satu frame lagi. Artinya yang tempat kami, kemudian yang di Waterpark, semuanya akan kami kelola semua. Nanti akan masuk ke kita semua. Semuanya akan kita kelola, masuk semuanya dalam jaringan kita. Artinya tidak lagi yang punya kami itu Palembang langsung, tapi nanti yang punya kita ini akan betul-betul menjadi secara keseluruhan punya Lubuk Linggau, Musirawas Utara. Nanti yang di Waterpark akan masuk ke kita, yang di sana akan masuk ke kita, semuanya akan masuk ke kita, akan gabung menjadi satu kesatuan di akhir 2020 ini. Seolah mudah-mudahan Desember sudah selesai. Namanya regrouping. Regrouping itu nanti tidak ada lagi cabang Palembang seperti tadi, yang ada cuma Kaci, Lubuk Linggau. Itu Bapak Ibu hadirin saudara-saudara yang ingin kami sampaikan ya. Ingin kami sampaikan secara umum, inilah BNI Syariah gitu. BNI Syariah yang saat ini menjadi bagian dari bank syariah yang ada berkecimpung di sini. Sedikit saja, kemudian sedikit saya masuk ke produk. BNI Syariah itu yang pertama ada produk itu namanya tabungan. Bapak Ibu pasti sudah tahu kalau tabungan, pasti sudah punya tabungan semua gitu ya. Tabungan kita dua, yang pertama ada wadiah, titipan,
Artinya kalau Bapak Ibu nabung 100.000, seumur hidup tetap 100.000, tapi 3 bulan dormant. Kalau tidak diisi atau tidak dilakukan transaksi dormant itu artinya di hold, tidak aktif. Sehingga Ibu Bapak kalau mau transaksi, misalnya mau tarik di teller, itu tidak bisa, harus diaktifkan dulu. Tidak mati, tapi diaktifkan saja, diaktifkan datang ke kantor. Kenapa? Karena sistem di Indonesia belum mengadopsi sistem ini gitu. Kita kan sistem kita pakai BI, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Di BI itu tidak ada istilah wadiah. Di BI itu tetap dia harus kena potong biayanya, harus masuk ke BI. Makanya cara satu-satunya kita didormankan. Didormankan itu artinya rekening itu dianggap tidak aktif, tapi tidak mati. Bisa diaktifkan sewaktu-waktu dengan caranya bagaimana? Caranya ya store 100.000 lagi. Tapi tetap 100.000 itu tidak hilang. Sepanjang seumur hidup kalian tidak melakukan transaksi, 100.000 itu tetap ada di tabungan wadiah. Ada yang namanya mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berinvestasi dengan kami bagi hasil. Bagi hasil berapa hasilnya nanti persentasenya akan ada sendiri. Itu yang mengenai tabungan. Tabungan lebih banyak, ada tabungan pribadi. Secara selintas ada tabungan pribadi, IB Hasanah, Baitullah, kemudian tabungan anak yang baru lahir pun yang sudah memiliki NIK. Sekarang ini kan kewajiban ada NIK ya. Ada NIK bisa buka tabungan di kita. Sudah nama anak itu. Dapat ATM dapat. Nanti anak kecil main ATM gitu ya. Baru lahir main ATM, enggak apa-apa. Tapi tarifnya bisanya 500.000. Lebih dari 500.000 dia harus datang ke cabang karena namanya tabungan anak-anak. Sudah nama anak. Kemudian ada tabungan tapenas, tabungan perencanaan. Misalnya kita mau berangkat kemana, mau ke Labuan Bajo gitu, kayak Api dengan Nagita gitu. Boleh, nggak apa-apa, direncanakan gitu 2 tahun lagi mau ke Labuan Bajo, boleh bikin tapenas. Kemudian ada tabungan yang non perorangan. Non perorangan itu tabungan instansi. Tabungan instansi itu seperti ini. STAIS mau buka tabungan di kita bisa. Tabungan non perorangan. Artinya nama STAIS Silampari. Yang berhak mengambil bisa 1 orang, direktur bisa 2 orang, sampai maksimal 5 orang yang bertanda tangan di form spesimen. Itu namanya tabungan non perorangan. Buka pertama kali berapa? Minimal 1 juta. Dapat ATM tidak dapat ATM. Tapi dapat yang lain. Nanti yang lain, Bapak Ibu, tabungan ini nanti akan masuk ke namanya e-collection atau e-management, electronic management. Jadi bank itu akan pindah ke sini secara sistem. Nanti Bapak Ibu akan kami berikan namanya BNI Direct. BNI Direct itu di situ nanti kami berikan semacam web di sini. Bapak Ibu buka di laptop. Nanti dibuka ada passwordnya yang nanti siapa akan pegang. Itu Bapak Ibu bisa melakukan proses pindah bayar sendiri, bisa cetak sendiri, bisa cek sendiri mutasi transaksi Bapak Ibu. Misalnya STAIS, nanti STAIS namanya ya. Namanya tabungan STAIS, misalnya STAIS. STAI Bumi Silampari. STAI Bumi Silampari. Nah, namanya STAI Bumi Silampari. STAI Bumi Silampari nanti nama itu Bapak Ibu akan bisa cek sendiri dari sini. Tidak usah mencoba. Cukup Bapak Ibu masukkan nanti yang web yang kami berikan itu akan masuk dengan kode sendiri, tapi yang kodenya tanggung jawab siapa yang nanti diberikan di sini terserah. Silakan. Nanti silakan cek sendiri, mau dicetak juga bisa. Dalam bentuk Excel bisa ya? Bisa. Misalnya transaksi mutasinya, misalnya hari ini bayar ke ini, hari ini ada anak-anak bayar misalnya anak-anak hari ini bayar, besok bayar. Bisa di situ cek, bisa. Semuanya akan masuk ke sana. Cek sendiri, buka sendiri, lihat sendiri bisa. Baik melalui handphone maupun melalui laptop bisa, ataupun melalui PC bisa. Yang kedua, kita ada namanya virtual account. Virtual account itu nanti Bapak Ibu bisa buka rekening dari sini untuk mahasiswa, untuk dia bayar dengan memasukkan mungkin NIK dia, tapi 334 ya, itu milik bank ya. Nomornya dari bank nanti akan muncul sendiri, tapi Bapak Ibu yang create-nya. Nanti begitu orang itu misalnya Pak Supriyadi misalnya siswa, mahasiswa A misalnya, mahasiswa A mau bayar, dia langsung masukkan kode itu di bank, masukkan nomor namanya virtual account, nanti di transaksi jurnalnya itu akan langsung masuk nama yang dimaksud secara otomatis. Nama yang dimaksud, dan itu bisa dicetak, bisa. Itu namanya virtual account yang kita miliki. Jadi kemudian, mungkin diperjelas ini Kak, misalkan saya Supriyadi sudah bayar SPP, ketahuan nanti di Excelnya itu. ada. Nah jadi begitu, Di virtual account-nya ketahuan dia bayar sendiri. atau item apa? Ya, begitu nanti Bapak Ibu buka yang saya bilang BNI Direct tadi, nanti Ibu Bapak pindah ke Excel, maka nanti bisa diambil, disorot sekaligus seperti biasa sorot Excel, akan muncul yang sudah bayar, yang belum bayar akan muncul dengan sendirinya.
namanya. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu ini lagi, dan Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Itu yang ada. Kemudian ada juga BNI Direct itu Bapak Ibu mau gajian, ada yang bisa datang manual ke bank. Datang manual ke bank itu nanti dari pihak sini siapa yang diutus bikin tulisan seperti biasa kertas Excel, nama-namanya, gajinya berapa, silakan datang ke bank kita, nanti kita pindahkan, kita lakukan manual di bank. Tapi Bapak Ibu bisa melakukan sendiri melalui BNI Direct. Bapak Ibu bisa melakukan sendiri, misalnya dari sini. Ya Bapak Ibu bagian siapa yang ngetik, silakan ketik sendiri. Enter terakhir sekali siapa? Terserah. Kalau mau di Pak Direktur, di Pak Nyimadudin berarti. Kalau beliau sudah enter oke, terakhir bahwa sudah sesuai, misalnya nanti diajukan sudah sesuai, itu token terakhir sekali di beliau. Silakan beliau enter sendiri. Itu ada yang pakai sudah. Di sini sudah ada yang pakai. Seperti Arisalah itu sudah pakai, Mutiara Cendekia oke. MC sudah pakai, kemudian Radha Tuljana sudah pakai. Jadi penggajian tidak perlu lagi. Jadi terserah Bapak Ibu kapan mau gajian, tergantung nanti di enter sama Pak Direktur. Beliau nanti akan dapat token itu semacam ini, beliau enter sendiri. Termasuk beliau mau bayar, kalian mau bayar misalnya mau bayar apalah, bisa enter sendiri juga sama beliau terakhir bayar sendiri. Nanti transaksinya di mana lihat, nanti akan kita miliki web itu, nanti web itu sendiri akan melihat. Nanti Bapak Ibu akan buka sendiri. Nah itu terkait tabungan non perorangan yang bisa kami miliki. Kemudian selain itu ada namanya KRIS Pak. KRIS itu kita lagi launching dengan pihak ketiga karena BNI Syariah itu bank itu tidak dibolehkan memiliki usaha. Jadi KRIS itu kita kerjasama dengan link aja, tapi yang syariah, yang ada DPS-nya. Bapak Ibu misalnya di sini nanti kita tempelin barcode, KRIS itu barcode. Jadi barcode Republik Indonesia sistem. Jadi itu adalah quiz Republik Indonesia sistem itu yang kita bikin sendiri oleh Indonesia, link aja itu seperti Oppo. Kalau Oppo, Shopee itu kan basicnya di Singapura. Tapi kalau ini link aja itu Indonesia punya. Jadi di depan sana, misalnya di setiap meja-meja sini, Bapak Ibu tinggal tempel kode barcode KRIS itu saja. Misalnya orang mau bayar SPP sama seperti Oppo. Jadi dia uang non tunai yang berada di HP. Jadi Bapak Ibu tinggal tempelkan barcode itu saja, nanti akan muncul sini bayaran SPP Stay Bumi Silampari. Tinggal pencet dekatkan, dia akan masuk. Tinggal kita pencet, ada KRIS. Mekanismenya ada di kita, ada. Itu bisa implementasi. Kemudian selain itu ada PSP kita, platform sekolah pintar. Platform sekolah pintar itu kemarin saya sudah launching, saya yang launching itu di Mutiara Cendekia, di SDIT Mutiara Cendekia. Itu satu kartu, tapi bukan ATM ya, satu kartu yang seperti kartu tap cash. Itu di dalamnya itu sudah berbagai macam. Ada kartu absen, ada kartu jajan bisa dibatasi, tapi kan kalau mahasiswa agak sulit dibatasi gitu ya. Itu biasanya bisa dibatasi. Ada kartu modul juga untuk ini, untuk kuliah, bisa juga bayar SPP dari situ. Sama seperti tadi, tapi diisi juga. Dia seperti tap cash diisi di sini. Kalau KRIS tadi maksimal 2 juta. Seluruh link aja itu di seluruh Indonesia itu maksimal 2 juta. Tapi bisa, artinya transaksinya misalnya mau bayar 500.000 masih bisa 500.000 bayarnya. Nah itu sebulannya 20 juta, maksimal transaksinya per hari itu 22 juta rupiah kalau di KRIS. Jadi nanti sama misalnya nanti tiba-tiba mau datang ke depan sana, orang di dalam kelas bisa bayaran. Asal KRIS ada isi, masuk ke sana bayar SPP atau apapun. Itu yang kita punya. Kemudian ada PSP, platform sekolah pintar. Saya bilang tadi ada kartu itu bisa juga jadi kartu mahasiswa. Nanti dicetak, nanti kita yang akan cetak ke Jakarta. Nanti ada lambangnya Stay Bumi Silampari, ada juga BNI Syariah, ada juga dengan pihak ketiga kita, TKI, Teknologi Kartu Indonesia. Kenapa kita gandeng TKI? Karena sekali lagi bank itu tidak dibolehkan untuk memiliki bisnis. Sementara ini kan kartu dan lain sebagainya bisnis. Yang kedua, branding itu tidak segampang kita mengeluarkan ini kalau menggunakan ATM, karena ATM itu semuanya tercatat. Jadi kalau ATM itu mau tidak mau brandingnya itu harus diizin dari BI dan OJK. Karena semua ATM Bapak Ibu itu tercatat di seluruh Indonesia. Kode-kode di dalam itu harus tercatat. Apalagi sekarang kan pakai chip. Itu yang bisa dipakai. Kalau untuk rumah sakit, saya baru launching juga di rumah sakit di Lubuk Linggau, tapi nggak usah dijelaskan, tapi saya gambarkan saja. Ada namanya Smart Hasanah Healthy. Jadi nanti orang mau ke rumah sakit itu tinggal pencet di sini. Kita punya sistemnya. Kita tinggal pencet mau di sana mau berobat, mau beli obat, mau konsultasi, mau apapun ada di sana.
termasuk mau ketemu dokter, mau ambil antrian ada di sana, termasuk mau bayar juga orang tinggal bayar lewat handphone, udah selesai juga ada kita. Dan kemarin sudah launching untuk di Lubuk Linggau. Kalau Kris tadi, insya Allah sehari 2 hari ini kami launching di salah satu tempat yang nanti mungkin bisa pertama kali untuk digunakan di sini. Itu bisa juga untuk donasi, bisa untuk donasi, untuk zakat segala macam, kita tinggal deketin aja nanti. Kris kita dengan yang ada di sini deketin, nanti akan muncul donasinya, mau pilih terserah. Ada yang langsung misalnya 10.000 langsung 10.000 dan lain sebagainya. Itu yang secara selintas tentang tabungan non perorangan. Kemudian saya melanjutkan lagi sedikit-sedikit saja, nanti mungkin secara lebih detail bisa ditanyakan. Kita juga punya pembiayaan. Pembiayaan kita ada 2 ya. Ada pembiayaan konsumer dengan pembiayaan produktif. Sebenarnya banyak. Ada juga pembiayaan KUR, ada pembiayaan wirausaha, semuanya kita miliki. Yang pertama konsumer itu kalau mau beli rumah, beli mobil, beli motor, nikah lagi, nikah dan nikah lagi. Nikah ya, kalau nikah lagi sampai saat ini kita belum dapat keputusan Dewan Syariah untuk bisa membiayai. Kalau nikah bisa. Tapi tujuannya harus jelas, artinya nikah itu untuk apa? Untuk misalnya beli catering dan lain sebagainya, kita nanti akan bayarkan ke pihak sana, kita sama seperti biasa gitu. Kita beli porsi mereka. Ada seperti itu, ada produktif untuk modal usaha sama investasi, misalnya mau beli tanah dan lain sebagainya, mau beli rumah juga boleh. Kemudian ada juga yang itu konsumer, kemudian produktif, mau beli motor, beli mobil juga bisa sama kita, karena kita jualan itu juga. Karena bank syariah itu pada prinsipnya jualan bos, kami ini jualan semua gitu. Kemudian ada WUS, wirausaha. Wirausaha itu untuk usaha-usaha yang nanti butuh uang di atas 200 juta sampai dengan 500, bisa sampai dengan 1 miliar. Tapi yang kalau produktif itu di atas 1 miliar sampai dengan ke ya berapa sanggupnya gitu, berapa kemampuan. Kemudian selain itu ada juga namanya KUR, kredit usaha rakyat seperti tadi. Sekarang baru di launching KUR itu. Tapi KUR ini bergantung dengan pemerintah. Kalau pemerintah meluncing KUR itu ada, tetap kita bisa ada. Karena kita baru kerjasama di 2020 ini, baru dapat kesempatan KUR dari pemerintah. Karena kemarin ternyata KUR itu tidak terserap secara keseluruhan oleh bank-bank. Kan dulu kan cuma diserahkan kepada bank-bank negara. Ada 3 bank yang diberikan itu, BRI, BNI, sama Mandiri. Ternyata tidak terserap secara keseluruhan. Ada juga FLPP, perumahan bersubsidi, tapi ini berkuota. Ada juga di kita. Kemudian ada namanya Flexi. Flexi itu Bapak Ibu flexi payroll namanya. Jadi ketika gaji sudah pindah ke kita, Bapak Ibu bisa pembiayaan di kita. Pembiayaannya cukup dengan menggunakan rekomendasi dari ketua. Bisa. Tapi kalau dia lebih dari 5 juta, mau tidak mau tetap ada yang dititip dengan kita, tapi tidak diikat. Misalnya apa, terserah. Yang penting jangan harga diri gitu ya. Yang lainnya gitu. Gak apa-apa. Bisa, misalnya mau beli motor, pakai Flexi, tapi motornya gak diikat, tapi dititip saja BPKB-nya di kita. Tapi kalau cuma sekedar 5 juta cukup dengan rekomendasi dari, artinya kalau ketua sudah merekomendasi, ya kita bisa jalankan itu. Tapi sekali lagi itu Flexi payroll. Payroll itu artinya gaji sudah pindah di kita, setiap bulan akan dipotong. Potong otomatis. Betul, akan dipotong secara otomatis. Nah itu yang secara umum yang ada gambarannya. Kemudian ada juga beberapa produk-produk lain yang bisa kita lakukan, termasuk beli rumah. Bisa juga, kalau gajinya masih masuk, hitung-hitungannya masih masuk, masih bisa dengan menggunakan Flexi. Ada contohnya, kita punya pengadilan agama kan kerjasama dengan kita juga, biaya perkara dan lain sebagainya. Salah satu staf pengadilan agama itu membeli rumah dengan menggunakan Flexi. Bisa. Nanti sama seperti tadi dapat ini, nanti beli rumah seperti itu. Itu yang gambaran untuk secara keseluruhan. Kemudian kalau untuk PSP tadi itu berbiaya ringan ya. PSP itu berbiaya ringan. Artinya platform sekolah pintar yang seperti tadi itu hampir tidak mengeluarkan biaya ya sekolah. Kemudian sama dengan Kris tadi hampir tidak mengeluarkan biaya. Begitu transaksi baru nanti akan dikenakan casnya. Begitu ada transaksi baru dikenakan casnya. Casnya sekitar 0,7% kalau di luar lembaga sosial dan lembaga-lembaga yang bersifat keagamaan atau yang lainnya tidak dicas. Itu yang ini. Kemudian kalau selain itu kita punya juga satu-satunya bank syariah yang memiliki kartu kredit. Walaupun mungkin ada yang tidak sepaham ya dengan kartu kredit, namanya Hasanakah. Hasanakah kita punya Hasanakah, walaupun mungkin banyak yang tidak sepaham juga. Tapi Dewan Pengawas Syariah, kemudian Dewan Syariah Nasional itu sudah memfatwakan untuk masalah ini. Bagaimana mekanismenya? Sama seperti biasa. Dia ada sifatnya penjaminan.
kita mengeluarkan hasanakar. Nanti bisa dicobalah dengan Pak Ketua untuk hasanakatnya. Berapa maksimal limitnya? Maksimal limitnya tergantung berapa pendapatan yang kita dapat. Karena kita mau tidak mau juga membebani seseorang itu dengan sesuatu yang mungkin nanti akan berakibat mudarat juga. Ya betul. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Itu yang ingin kami sampaikan. Satu-satunya bank syariah yang memiliki kartu kredit namanya Hasanakar. Bisalah Bapak Ibu bayar dan lain sebagainya yang bisa digunakan dengan kita. Itu yang secara selintas yang ada dengan kami. Kemudian terkait misalnya seperti tadi, Pak, apa win-win solutionnya kalau kerjasama? Sebenarnya banyak win-win solution untuk kerjasama. Kalau kita berbicara, ya tapi sekali lagi ya, ini saya bicara karena saya menganggap ini keluarga besar kita.